Inilah pembawa acara Anda, Rifan Rahman. Selamat datang di Rombak Gaya. Bagi Anda yang baru, Rombak Gaya adalah program rutin Suara Gembira mencoba mengubah gaya bintang remaja masa kini menjadi jauh lebih Indonesia tanpa mengubah identitasnya. Bintang tamu kali ini yang nadanya saya coba tiru untuk setiap siarannya di hari Jumat di kanal Spotify, kita panggil Iyas Lawrence. Sebenarnya pembukaannya nggak kayak gitu biasanya. Kebetulan karena lu yang datang, ya udahlah gue buat kayak gitu aja. Beratnya, gitu ya. Dulu kan kalau versi bahasa Inggrisnya kan lu gitu, kayak this is your host, Iyas Lawrence. Gitu. Stick around because we talk, you listen. Tapi gue nggak apal kalau sepanjang. Dapat. Dikit aja ya. Iya. Tadi pas gue ngomong gitu gue tuh. Ada sisi itu. Ada gitu ya. Terima kasih sudah mengundang ya. Apa kabar nih? Baik. Sibuk masih? Iya. Kalau gitu. podcast selalu sibuk ya di tengah Selalu pandemi. sibuk. Gue rasa karena tuntutan seminggu sekali kan, jadi lumayan lah harus tetap produktif gitu. Benar. Cuman ya tetap jaga kesehatan apa segala macam. Yeah. Selain podcast lagi pada sibuk apa nih? Acting, musik ya, utama musik ya. Producing, ya mixing, gue banget kan tuh ya. Okay. Fashion juga sih. Fashion ada. Katanya sekarang jadi ini. Apa? Juga jadi atlet golf sekarang. Atlet, oh iya, atlet juga apa lagi ya? Gelut air sih gue, sama catur air biasanya. Oke. Iya. Emang inspirasinya dari Netflix sudah banyak. Udah banyak. Catur apa tapi Jadi banyak ngarang sih. Banyak ngarang. Iya. Siap. Enggak, gue belakangan ini cuma podcast doang sih. Sama MC paling, MC dari rumah. Oke. Nge-host kalau macam Webinar dan Oke. Nah, biar biasa sekali di tempat orang kan daripada podcast di Studio Magna terus, sekali-sekali kesini kita main-main nih. Diundang Suara Gembira, Iya. kita coba ikut dalam satu rubrik Suara Gembira namanya Rombak Gaya. Oke. Rombak Gaya ini sebenarnya sederhana. Intinya Gaya lu yang paling lu banget kita pertahankan, yang paling fashion dari versi lu nya kita pertahankan, tapi kita buat Indonesia banget. Iya. Cara bikin Indonesianya nggak muluk-muluk, cukup pakai kain sebagai bawahan. Keren banget. Nah, kita mau cerita ke orang-orang bahwa sebenarnya berkain tuh bisa kok dipakai dalam keseharian. Berkain itu tetap bisa mempertahankan Indonesia tanpa harus terjebak dalam unsur tradisi yang kuno yang apa, bisa kok dibuat modern asalkan mau berkain. Setuju. Itu yang mau kita pakai. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih, gue penasaran pingin tahu dulu, kan lu udah bawa banyak baju nih. Iya. Gue rasa biasanya tipe bawa banyak baju gini soalnya bingung mau milih baju apa. Gini, gue pertama ya, gue tuh kagak ada sense of fashion kayaknya. Oke. Jadi gue rasa apa yang gue lihat kayaknya cocok di gue nih, gitu ya kan. Gue ambil. Jadi gue bawa nih, kayak satu lemari gue bawa. Kadang kan kalau lu jalan ke mall gitu, ada toko ya kan, lu lihat manekinnya nih, bagus nih dia, pakai warna gini-gini ya kan. Terus kita beli ya kan, kita beli yang sama sama patung nih. Betul. Nyampe rumah, kok beda ya gitu. Kok kayak nggak sekeren yang di patung Itu. gitu. Jadi belakangan ini gue menyesuaikan dengan kalau cocok di gue, kayaknya gue coba. Kayak gue beli. Jadi semoga ini yang cocok sama gue. Oke. Gitu. Sebelumnya gue nanya dulu nih, dari semua koleksi ini ada nggak yang paling berkesan buat lo? Entah ada pengalaman pribadinya, ada memorinya, pemberian mantan, pemberian orang tua atau siapa kan kita nggak tahu. Ada nggak? Ada. Jaket ini kali ya? Oke, keluarin dong. Keluarin. Kenapa nih jaket ini nih? Paling mahal. Jujur gue. Nih tunjukin dulu mereknya nih. Mereknya. Cos. Gue nanya. Ini sebenarnya tuh versinya harus ada T, cost, artinya biaya. Itu. Ada nggak di Indonesia? Nggak ada kan? Nggak ada. Gue jelas. Nggak ada. Ini paling berkesan. Teman-teman biar kalau yang nggak tahu, cost ini tuh satu grup sama H&M Group, tapi ini versi premiumnya H&M. Versi lebih mahal. Jujur koleksinya keren. Tapi kalau lagi-lagi ya, kalau kita ke kos ya kan, kalau di luar negeri gitu ya, lihat manekin, cakep, keren ya kan, pasti pakai. Kok gue bantet biasa ya? aja jadi gitu kelihatan bantet gitu. Tenang. Kan dia bilang tapi kita jamin nih looks pakai ini bakal keren banget. Ih, gue suka banget nih positif gini deh. Tanpa banyak bincang-bincang lagi, kita langsung coba ulik kali ya. Nah, karena ini yang paling spesial, gue mau buat ini terakhir dulu. Oke. Kita akan mulai dulu dengan kemeja ini. Ini ada sejarahnya apa?
kayaknya 2020 tuh tahunnya tie-dye ya nggak sih? Oke. Iya nggak sih? Bisa. Ini salah satu barang yang gue beli yang menurut gue apa ini gue beli gitu. Oke. Cuman gue mikir cocok nggak ya? Kita coba lihat. Oke. Nanti rencana akan kita kombinasikan. Gua akan kombinasikan dengan 2 kain, 2 lapis kayak gua nih. Oh ini dua Dua. Oke. Yaitu adalah kain dengan warna nada yang sama. Akan seperti apa? Kita lihat nanti. Kita mulai dulu. Kita akan buka dengan ini. Bismillah ya. Sebagai- Kita buka dengan Bismillah dong. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga betul. bagus. Ini kain apa nih? Ini sebenarnya kain kreasi. Dia nggak terlalu. Dia kalau ada motif-motif ini, motif bunganya sebenarnya motif Jawa. Tapi Oke. kayaknya teknik ininya dia udah kreasi ya. Jadi bukan sebuah kain tradisi. Oke. Gitu. Bisa menghadap sedikit ke sini. Serong tuh. Mana? Oh kalau. Ya. Oke. Silakan. Pada umumnya sebenarnya pakai kain tuh nggak ada aturannya. Jadi nggak ada yang namanya, oh ini iketan kayak gini, iketan kayak gini. Oh gitu. Gue Iya. barusan mau nanya. Ini apa? Nggak Teknik ada apa ini? sebenarnya? Tapi kali ini yang mau Teknik gue industri, pakai, bukan? Oh, bukan. mau gue pakai adalah gaya Bali. Oke Bali. Betul. Kain itu harus dicoba-coba karena lebar badan manusia beda-beda. Itu Oke. enaknya kain, dibantu pegang, Oke. ditarik ke belakang. Yang Wan, minggu depan bantuin gue sholat Jumat begini ya? nah, nah kain itu banyak orang ngikat. Kalau gua alirannya aliran lipat. Kalau suara gembira alirannya lipat. Kenapa? Supaya nggak rusak aja. Dan ngikat dan lipat itu udah tetap bisa kuat. Oke. Nggak akan lepas, dijamin nggak akan lepas. Mau lu golf, Soalnya udah rencana sih minggu depan futsal begini. mau bisa. Iya, begini ya? Bisa ya? Caranya yang penting kan ngikat itu banyak jenisnya. Oh, oke. Berenang, Jadi- berenang. Bisa. Bisa ya, Ntar bisa. dibuat jadi cawat. Oh iya benar. Nah, Iya sih. ditarik bajunya kita keluar. Oh ke atas gitu ya. Ya, kita keluarin. Oke. Gue udah ngerasa keren loh, gue belum ngaca loh. Gue udah ngerasa keren loh. Nah, kain itu Kok lu bilang belum sih? Sakit kain hati itu. loh gue. Jadi kalau lu lihat sini, lu lihat dulu Gue. sini. Nah, dia tuh kan lebar tuh. Ah, lebar. Tangkinnya. Gitu Gimana ya? caranya ngetatin? Itu sederhana. Yaitu tinggal ditekuk bagian sini. Dia akan ngeselin sendiri. Kalau ini kain Bali. Bahannya beda Ini juga ya, tenun klasik. ende. Ya, ini tenun ende. Oke. Oke. Ini dipakai. Ini dijamin nggak akan Jatuh ya? lepas. Nggak akan lepas ya? Ketika iya. Lengkapi dengan selendang Selendang? supaya benar-benar kayak Bali. Berarti corak-corak ini kurang cukup gitu ya? Ya selendang ini kita kasih pola saja. Mendingan Ada all out gitu sekalian ya? hitam boleh. Sebenarnya ini gaya Bali. Jadi Bali itu ini namanya saput itu di luar. Oke. Dalamnya itu kancut. Jadi kancut ya kayak kancut aja. Ini adalah anteng. Jadi gaya Bali itu biasanya tradisinya ya umumnya adalah satu kain yang berbiru ini, satu kain di luarnya yang menutup sama selendang. Biasanya kalau si Mbak Yu tadi 2 putaran, tapi ini cuma 1 putaran. Oh ya jelas, nggak apa-apa kok. Agak mohon maaf nih ya. Nggak sakit hati gitu. Enggak. Gue tuh ngerasa terakhir kayak gini tuh kayak apa ya? Kalau ada hari batik atau apa gitu loh. Kayak yang ngebawa gue balik ke masa-masa sekolah gitu loh. Nah, harus dibawa ke keseharian sekali-sekali lu. Itu sih bener. Oke, sekarang kita ganti sepatunya ya. Oke. Sepatunya langsung pakai Nike biru. Perlihatkan cara duduk menggunakan kain. Gampang. Hanya seperti itu ya. Ayo seperti itu. Kalau ini kenapa? Bahkan kalau berak jongkok juga bisa ya? gampang banget. Apalagi kalau kain yang ada birunya. Kain yang gini lu relatif leluasa karena birunya ini menutupi tengah lu, tapi ngebukanya gampang. Jadi kalau kencing begini. Gampang. Oke. Betul. Gak sesulit yang kita kira. Kan sulit yang dikira. Ini warna kesukaan almarhum bokap nih. Oh gitu. Biru ini. Biru tua. Pas ya berarti. Pas banget. Anggaplah kita dedikasikan Betul. Ke almarhum. tampilan ini untuk mendiang ayah ya. Betul. Begitu Bali lagi. Kita tinggal di Bali dari kecil. Nah, pas. Pas banget. Padahal nggak ada senario ya. Nggak ada. Nggak ya. Nggak ada. Tara. Tara. Oh, Ini iya. adalah Dijelasin. tampilan pertama dari Yas Lawrence. Betul. Masih ada 14 lagi. padanan Gua Gue nggak bisa berhenti ngaca loh gue. gitu ya. Keren banget. Gimana nih tanggapannya nih looks pertama tuh? Menurut gue kalau orang nanya sekarang gaya lo apa? Ini. This is my style man. Oke.
Dan bisa dinikmati ya. Nikmati dong, nikmati. Ini bisa apa aja nih gue. Oke, kembali lagi di Rombak Gaya. Kali ini kita akan mencoba gaya kedua. Oke. Kita coba ini. Iya. Nanti kita akan pakai luaran ini. Akan gue padukan. Gue mau kita sedikit cakep menuju banget ke dikait. timur. Cakep banget. Menggunakan sarung. Kalau ini dia modelnya adalah sarung yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Bener. Kita coba ya. Iya, oke. Jadi lu coba lu pakai ininya dulu aja. Oke, siap. Ini gue buka semua dulu ya. Oke, boleh. Oke, kita nantikan tampilan kedua. Dash. Ini namanya gaya Solaria, waiter Solaria. Oh gitu. Iya, iya. Emang waiter Solaria Waiter pakai Solaria? pendek? Enggak, kecuali dia panjang gitu. Oke. Training. Enggak, ini tuh gayanya mau sidang. Mau sidang. Tapi sidang online. Online. Sidang daring. Jadi bawa cara pendek, Iya. atasnya rapi. Jadi kalau lihat kamera begini. Nah, iya kan? langsung aja ya. Oke. Kita pakaikan sarung dari Nusa Tenggara Timur ini. Nah, ini jadi ini Cakep banget ini. Ini lucu nih. Jadi unik karena mereka kalau lihat kalau mungkin punya sarung di rumah, Iya. tapi lebih lebar. Ini tuh slim banget, tipis banget gitu diameternya. Oh, ini kagak. Oh. Nah, kenapa kecil seperti ini? Itu memang budaya di sana. Oke. Jadi kalau di sana mereka cara apa ya? Mereka memang pendek. Biasanya hanya 1 meter lalu dilingkarkan. Jadi segininya mungkin cuma sekitar 50 cm. Terus mereka pakai dan mereka panjang banget. Mungkin tingginya setinggi kita. Soalnya mereka itu punya budaya selain dipakai buat sehari-hari buat bawahan, tetap di bawahan. Bisa kalau ceweknya kemben sama pakai tidur buat selimut. Oh. Jadi langsung ditutup gini jadi Sleeping bag. Oh. Pakai sih. Nah ini silakan dimasukin tangannya. Oke. Muat ya gue ya tapi ya. Muat. Kayaknya enggak deh. Muat nggak mungkin. Wow. Ini kan panjang nih. Panjang. Biasanya caranya. Nah ini lagi-lagi taste. Ini maaf ya, gue nggak lihat kamera, gue ngeliat kaca ini. Gitu. Gak apa-apa ya? Taste kita biasanya udah ini begini. Oh, dilipat ke bawah. Nah caranya kan ini kan Ini masih ada sisa nih. Tekuk gini, lu bisa lakukan sendiri tekuk. Lalu lu gini. Ya. Terus tinggal lipat deh. Oke. Cakep. Udah, bajunya nggak usah dikeluarin. Just it. Asik banget. Oke. Oke. Sepatunya kita pakai senada sepatu ini untuk kursi. Kita copot sepatu anak SD aja. Gak usah ditarik, kita gitu. Ya. Efektif. Ini simple banget ya pakai kainnya yang ini. Cepat kan? Oke. Ini dia adalah tampilan kedua dari Yas Lawrence. Hasil tatanan dari gua. Gimana nih? Gue suka sih, gue suka. Kalau tadi kan kalau kita lihat, ini gue bukan soto ya, maksudnya kan tadi kan bercorak apa segala macem, rame gitu. Kalau ini kan kita taruh simple terus rame di bawah gitu. Ya. Gue ngerasa kayak cocok untuk ketika diundang 17-an di istana. Oke. Suatu hari misalnya kita ada accomplishment diundang gitu kan, ya kan kita udah tahu outfitnya apa. Oke. Gitu. Kalau lu ini sama sebelumnya, lu lebih nyaman pakai mana? Yang lu lebih lu banget yang mana? Gue, nyaman. Kayaknya ini. Ini. Tadi juga nyaman. Gimana ya? Nyaman ya? Tadi gue lebih suka ini, cuman kayaknya akan lebih sering gue pakai kalau tadi. Oh gitu ya? Iya, Oke. Bang. Karena ini sana lebih casual. Karena nah, lebih ini mungkin casual. lebih formal. Ini lebih formal gitu. Oke, kembali lagi bersama saya dan Yas Lawrence. Hadir. Bukan di Magna Talks tapi di kanal Suara Suara Gembira. Gembira. Kita masuk ke gaya terakhir ya. Oke, outfit ketiga ya. Ini ada satu outfit yang gue pas datang nih tertarik banget tapi gue mau buka. Ini jujur keren banget ini. Serius loh? Keren banget. Oke. Ini gue selera gue banget. Gitu. Oke. Ini kebetulan beli aja atau? Beli, karena kan ini toko temennya, dia jual di toko dia, kita support gitu. Oh, Pas oke. gue beli,
enak nih kan hobi gue salah satunya adalah main golf. Oh ini sering ini dipakai. sering Nah, pakai biasanya. gue tertarik. Gue pingin mengkolaborasikan ini. Melihat motifnya yang putih hitam, kita padu padankan dengan sesuatu yang seru. Keren. Ini Oke. adalah kain lagi-lagi tetap dengan nuansa berwisata tuh. Ini adalah kain bermotif berasal dari Baduy. Baduy. Nah, Oke. tenunnya unik banget. Gitu. Beda. Biasanya kalau orang kok ada gini-giniannya, ini sebenarnya bukti bahwa ini tuh buatan tangan bawah ini. Dan ini adalah memang gaya khas mereka banget. Pas banget. Lagi-lagi pattern cocok lah ya, kita coba lagi ya. Padu padankan hitam putih kita padu padankan gaya monokromik ini hasilnya seperti apa. Oke, siap. Silakan ganti baju dulu. Oke. Kita coba aja langsung ya dengan kain ini. Kain ini uniknya tenun Baduy ini tuh kayaknya tebel. Gila. Terkesan tebel. Tapi nanti gue jamin pas lu udah pakai sama sekali nggak terasa tebal. Tapi terasa justru nyaman banget. Ini baru diginin aja gue udah suka. Ditarik yang kencang. Oh ini teknis yang tadi ya? Ini ada teknik yang tadi. Teknik yang tadi. Wiru ini populer selain di Bali juga di Jogja. Nah, tuh, kalau penasaran buat tahu hasilnya kayak gimana, jadi satu hal yang gue suka kalau misalkan gue bergaya Jogja atau Bali, ini sebenarnya lebih identik Bali karena ini tuh pendek. Ininya panjang ya? Ininya panjang, tapi sisinya ini pendek. Iya. Dia emang gaya Bali itu punya gaya khas seperti itu. Benar-benar. Rahasianya adalah ngelipatnya jangan gede-gede, tapi keluar gitu kali ya? Tapi betul. Oke. Oke, supaya lebih cakep kita kasih kain. Kita kasih selendang ya. Sepatu juga ganti ya? Boleh. Selendangnya hitam lagi nggak? Boleh. Gitu ya. Nah tadi kan lu sempet nanya cara ngikatnya kalau misalnya gimana ya kita coba buat variasi. Oke, ini ngikat biasa sekali. Nah ini simbol ini atau ini bisa masukin dari ngikat. Nah Ntar nyokap gue kawinan apa segala macam kalau ada kondangan gitu ya, gue yang ngiketin gitu sekarang. oke. Gini loh, Bang. Coba dilihat dulu hasilnya di kaca. Cakep ya? Cakep. Cakep ya. Oh iya kita ganti sepatu dulu. Sepatu. Sepatunya sebenarnya gini. Gue malah nggak mau fans. Kita coba sepatu. Ini kayaknya dari semua ini paling mahal nih kayaknya nih. Baunya nih mahal nih baunya nih. Coba ya. Coba ya. Butuh ini lagi nih kayaknya. Coba. Gak usah. Bisa. Gak usah pakai kaos kaki berarti kan kalau ini ya? Ya boleh dong, nggak usah pakai kaos kaki dong. Ya kalau nggak muat, tau lah harus ngontak siapa buat diambil. Buat dikasih. Buat dikasih. Sumbangin ya? Iya. Nomor gue udah disimpan kan di. Udah. Cocok lagi. Lu golf di Bali kayak gini, semua orang salut. Ngelirik sih ya. Ngelirik. Setak gitu. Nah ini kan gayanya kayak gini nih. Lu coba gerak kaki ke depan. Coba kaki ke depan. Tuh mudah kan? Bener. Kalau ini kan dia begini, karena memang gaya wiru seperti ini memberikan keleluasan yang tinggi. Oke. Kalau orang biasanya yang olahraga, sininya, ininya, Diikat ke belakang. Diikat belakang, jadi cawat. Keren, bisa gini ya? Nah gitu, itu yang disebut biasanya jadi cawat. Gitu. Oke, jadi ini adalah tampilan terakhir hasil karya gua bersama Iyas Lawrence dengan atasan Pattaya merek luar negeri yang mungkin sering berwarna hitam putih yang cocok buat golf. Kita padu-padankan dengan kain Baduy ini, tenun Baduy hitam putih juga dengan sepatu kulit berwarna hitam. Gue mau nanya nih di sesi penutup ini. Menurut lo Om Dan ini gimana? Yang ini? Ya. Kayaknya kalau tadi lo nanya mendingan mana, kayaknya gue ini deh. Ini kayak ada tiga-tiganya bagus. Kalau tadi pas lo keluarin kain terus gue bilang kayak, ih keren banget. Makin kesini makin keren. Emang setuju gue karena kayaknya
ini paling bisa gue pakai sehari-hari gitu ya. Paling bisa nih. Paling bisa Ya. gitu. Dan ini akhirnya menunjukkan bahwa sebenarnya berkain itu digabung sama atasan golf ya. Bisa Bisa banget. Dan bisa keren aja gitu. Dan yang tadi gue bilang juga, kalau mungkin gue agak terintimidasi ketika menggunakan kain gitu karena takut tekniknya yang salah, atau teknik semua segala macam, atau ada peraturan ini itu, dan ternyata emang nggak ada yang salah menggunakan kain. Nggak ada yang salah gitu. Buat orang-orang biasanya kayak, wah harusnya aturannya gini. Iya. Harusnya gini. Kalau gue sih cuma bilang sederhana, yang penting semua orang berkain dulu. Benar. Kalau udah orang berkain benar, orang belajar, baru deh bisa ini. Kalau misalkan lu bisa ngasih ranking peringkat nih, lampiran 1, 2, 3, peringkat lu gimana nih? Yang satu 9,5, yang sebelumnya 9,7, yang ini 9,8. Oke, berarti ini jadi Di atas, paling atas. Paling atas gitu. Bener. Yang kedua, nggak tahu deh. Kayak yang satu sama ini sama. Gue lagi coba mikir untuk bener-bener mikir nih. Okay. Karena tiga-tiganya bagus, tapi tiga-tiga itu untuk tiga hal berbeda, ngerti nggak? Oke. Itu menurut gue. Jadi itu yang pasti kalau kondangan kayaknya mulai dari sekarang gue mulai yang pakai yang tengah tuh tadi, yang kedua tuh. Kan? Tinggal beli sarung motifnya beragam loh. Bener. Melayu ada, Kalimantan ada, Nusa Tenggara ada. Bisa. Betul. Jadi sama-sama keren menurut gue. Above 8, jadi 9ish. Gitu. Oke. Dan semua, dan tapi lu mungkin kalau peringkat 1 ini gitu. Ini kedua adalah yang pertama. Yang pertama Karena itu kayak di luar comfort zone gue banget tuh. Yang terakhir yang 3, yang formal banget. Oke. Siap. Oke, terima kasih para pemirsa untuk selalu setia menonton Rombak Gaya yang kesekian kalinya. Asik. Jangan bosan-bosan melihat Rombak Gaya karena akan banyak sekali talenta. Selanjutnya katanya ada Leonardo DiCaprio. Iya. Ya kan? Kalau bahasanya Iyas tuh di pembukaannya dengan penuh kejutan, banyak fakta, banyak cerita. Benar nggak? Iya kan? Iya. Banyak fakta, banyak cerita. Kita akan tampilkan itu juga di Rombak Gaya. Sampai jumpa di Rombak Gaya selanjutnya. Merdeka! Merdeka!